Shalom saudara-saudara, dari objek wisata Pantai Pasir Putih di Desa Pasir Putih di wilayah pelayanan Buntalo. Suara gembala Gemibem menyapa saudara-saudara. Dengan sorotan tema tahan uji atau bersungut-sungut. Maka bacaan Alkitab dalam Keluaran 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara-saudara, hidup sejatinya adalah sebuah perjalanan iman. Dan perjalanan tidak selamanya mulus-mulus saja atau bebas dari hambatan. Tapi perjalanan hidup juga akan diperhadapkan dengan yang namanya cobaan. Pergumulan hidup yang datang silih berganti. Demikian halnya perjalanan bangsa Israel yang akan menuju di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir di tempat perbudakan selama 400 tahun. Tentu bebas dari perbudakan sungguh melegakan. Namun sebelum mereka sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya adalah ketika mereka berkemah di Rafidim. Ini adalah perhentian terakhir yang disebut antara Laut Teberau dan Gunung Sinai. Rute ini saudara-saudara sangat kering dan curah hujan sangat rendah. Di sanalah konflik terjadi. Ketika berhadapan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda lagi, yakni kebutuhan akan air untuk diminum. Tetapi karena kondisi yang tandus dan ketiadaan air untuk diminum, maka bangsa ini mulai bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin yang dianggap paling bertanggung jawab atas penderitaan ini. Mereka kemudian mengatakan, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Saudara-saudara, ini bukan yang pertama kali mereka bersungut-sungut kepada Musa. Di Mara, di padang gurun Sin saat kelaparan, dan lain-lain. Dan Tuhan sebenarnya telah menunjukkan kemahakuasaannya, mujizatnya melalui hambanya Musa. Tetapi rupanya hal itu tidak membuat iman mereka bertumbuh saat menghadapi kesulitan. Malah sikap yang menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan Musa sebagai pemimpin, itu yang mereka lakukan. Tapi tidak dengan Musa. Ia justru datang kepada Tuhan dalam keyakinan dan kepasrahan. Dan benar saja, ia diperintahkan memukul gunung batu. Dan dari sana keluarlah air di hadapan para tua-tua Israel. Saudara-saudaraku, dari sini kita dapat melihat bahwa ada dua tipe manusia saat menghadapi masalah. Tipe yang pertama, yang mudah bersungut-sungut. Tipe yang kedua adalah yang tahan menghadapi ujian. Saudara-saudara, tidak ada yang akan melihat anugerah Tuhan kalau hidupnya hanya bersungut-sungut. Masalah mungkin bisa datang kapan saja. Tapi kalau pandangan kita hanya fokus pada masalah, maka kita akan bersungut-sungut. Namun jika arah pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewatinya. Menjadi pribadi yang tahan uji. Sebagaimana dalam firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.